Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Insan Praja. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Insan Praja di seluruh dunia, tidak saya sapa satu persatu karena terlalu banyak nanti yang tidak disebutkan, ya nggak enak, jadi semuanya saja. Kini Insan Praja akan membuka pengakuan seorang yang dari Jawa Tengah, dari daerah Kudus, itu mengaku adalah dirinya mimpi bertemu Rasulullah dan dia mengikrarkan dirinya sebagai pemimpin akhir zaman, yaitu Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Di sini akan kita kuak lewat mediumisasi biar kita tidak tertipu dengan sumpah dan apa kata-katanya beliau ya yang mengaku Imam Mahdi tadi. Lebih jelasnya nanti datangkan mediator, silakan Mas. Ini bersama Ustadz Alvin sebagai media. Aku masih muda, jangan Ustadz lah, nanti sungkan sama yang Ustadz beneran. Bagaimana mendengar berita tentang pengakuan Imam Mahdi yang di daerah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kudus? Cukup menarik, cukup ngeri lah. Kalau dibilang itu bisa ngeri sekali, karena di situ videonya itu kan dia disumpah Al-Quran di atasnya bahwa dia mengikrarkan didatangi Rasulullah SAW dan mengikrarkan dirinya sebagai Imam Mahdi. Dan bersumpahnya, tapi kalau menurut saya enggak sepenuhnya ya, karena matinya ingin dicabut dengan malaikat, sama matinya dengan nyawanya cabut sama Allah. Jadi enggak mau sumpah tertindas sama truk apa gimana gitu kan ya. Ya itu sumpahnya hanya biasa-biasa saja kalau menurut saya. Mestinya sumpahnya ya tendang kereta api langsung mati, apa gimana ditendang truk gandeng ya gitu kan. Jadi orang yang mendengarnya kan agak ya, karena matinya wajar ya. Ya, sumpah kok matinya wajar, itu bagi saya ya enggak sumpah itu ya. Iya betul. Kan ada tambahan lagi Ya mungkin lebih jelasnya dicek aja lewat goib aja ya. Karena itu nanti akan mempengaruhi sebagai umat manusia. Kebenarannya juga kami tidak tahu. Iya. Bagaimana, kan juga tidak menyudutkan. Tapi kita harus berpedoman kan dari dari Al-Quran ya. Kalau beliau Imam Mahdi itu kan dirahasiakan, namanya pasti dirahasiakan. Kalau rahasia, kenapa kita mengikrarkan diri, menunjukkan jati dirinya, kan aneh ya. Ini Itu langka sekali, itu kan menyimpang dari ajaran-ajaran syariat. Jadi kalau sudah mengikrarkan ya berarti membuka rahasianya Allah, jadi menentang perintahnya Allah, termasuk itu seperti itu. Jadi saya pun di dalam hati saya pun juga nggak setuju kalau seperti itu kan ya. Ya kan sudah akhir zaman ini Pak Ustadz. Ya mungkin bagaimana ya, akhir zaman ya, tentang kemunculan beliau juga pasti, karena di Al-Quran juga sudah disebutkan, tapi kan ya
bukan hanya itu saja, pengakuan itu sudah banyak dari dulu. Mengaku sebagai Ratu Adil, Satrio Piningit, Al-Mahdi. Wah, ya. Itu banyak sekali karena ya insan baca berpesan untuk sahabat semuanya, kalau memang percaya nggak percaya tidak masalah, jadi saran aja kan ya. Jadi pengakuan-pengakuan itu seperti itu jangan dipercaya, karena pengakuan itu kalau membuka rahasianya Allah. Kalau rahasianya Allah ya nggak boleh dibuka siapapun, hanya orang-orang tertentu yang tahu kan, seperti itu. Seperti itu. Jadi mendahului itu namanya membuka, menentang. Jadi melanggar rahasianya Allah itu nggak boleh. Ya lebih jelasnya mari kita kuak, nanti benar apa tidaknya saya juga belum tahu. Ini saya akan mendatangkan tentunya juga dari goib ya, yang lebih tahu tentang identitas orang tersebut. Karena kalau belum tahu nanti percuma. Jadi harus mendalami semua apa yang dirasakan orang tersebut ya, yang mengakuan tadi loh, pengakuan Imam Mahdi tadi. Saya akan protek dulu ini. Yang tidak saya masukkan tidak bisa masuk. Otomatis kalau ada yang masuk penyusup dari luar atau dalam semua bisa langsung diikat semua, nanti terlempar semuanya ke neraka. Saya akan panggil dari goib yang tahu tentang pengakuan Imam Mahdi yang di daerah Jawa Tengah, terutama daerah Kudus, yang paling mengerti, yang paling mengetahui. Saya panggil, saya minta kehadirannya masuk dalam tubuh mediator yang di hadapan sekarang ini. Silahkan masuk. Ini sahabat Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keperluan apa memanggil saya? Ini ada sedikit peristiwa orang yang mengaku dirinya mengikrarkan di media sosial, mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi dan mimpi bertemu Rasulullah, dan saya ingin penjelasannya dari goib ya, mungkin bukan biar kita nanti tahu dari goibnya itu benar apa tidaknya, seperti itu. Tapi kalau boleh tahu panjenengan ini siapa yang hadir di hadapan saya sekarang ini? Saya adalah salah satu penduduk zaman dulu, di zaman di bawah kekuasaan Raja Prabu Brawijaya. Saya kok mendengar pertanyaannya cukup menarik. Iya. Salam santun dari saya, saudara. Iya, sama-sama.
Salam takzim saya kepada Sang Guru Besar, Sang Hyang Nurjaya Nirwana, saudara. Kok panjenengan tahu kalau ini ada hubungan dengan beliau, samanya beliau? Tahu saudara, sebuah perizinan kami datang ke sini disetujui, harus mendapat persetujuan izin dari beliau, Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Tentunya yang mendapat izin itu adalah para murid-muridnya. Ya, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih. Iya, kepada beliau. terima kasih saudara. Sebelumnya saya minta maaf. Pertanyaan tadi itu, ya sebenarnya kalau tidak usah mendatangkan saya juga, mungkin panjenengan sudah bisa menjelaskan itu semuanya. Tapi ya saya mengerti di sini keadaannya saudara. Iya. Saudara itu belum punya pangkat apa-apa Ya. di dalam penglihatan manusia, Iya. kecuali saudara itu ya memiliki pangkat artis yang tinggi ya. Iya. Ya bisa dipercaya Iya, saudara. betul, saudara. Kalau mungkin ya maksudnya mendatangkan saya ya supaya nanti kalau orang itu kan ya sekarang kebanyakan percayanya sama jin, Iya. mata terawang ya itu saudara. Karena meyakini ya kalau itu bisa melihat alam gaib. Betul, saudara. Jadi kalau saya sendiri nanti anggapnya apa, kan saya itu kan nggak punya apa-apa, nanti biar malah ditertawain kan gitu. Ya betul, karena ini juga termasuk syiar, tetapi samar, berjuang Ya. untuk menegakkan Islam kembali yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang sejati dan sesungguhnya. Iya, betul, saudara. Ini. Ya, pertanyaannya tadi itu, ya sah-sah aja orang melakukan pengakuan, tapi ya benar tidaknya ya tentu saja salah. Iya. Gini saudara, biar sahabat semuanya nanti nggak penuh tanda tanya, itu siapa ya yang datang, mungkin punya nama siapa, mungkin gimana, biar diperkenalkan dulu saudara ya. Saya itu dulu memiliki julukan Raden. Oh, Iya, iya, iya. mungkin juga banyak dikenal. Tetapi ya nanti kalau saya mengikrarkan diri saya, Iya. ya pengakuan lagi. Iya, 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 betul ya. Nanti orang-orang juga nggak mungkin percaya, nanti meskipun nggak percaya mending gini aja, Iya. ya penting dari kerajaan Majapahit gitu ya. Nanti yang tahu ya supaya bisa dilihat sendiri, begitu kan saudara. Oh iya, iya, betul. Ya sah saja orang melakukan pengakuan itu, Iya. sah saja dan diperbolehkan. Tetapi nanti kan ada pertanggungjawabannya saudara. Nanti. Tapi nggak apa-apa kalau dia ada tanggung jawabnya dia sendiri. Tadi yang bersangkutan tadi, yang orang lain mungkin mau percaya kan, tadi korbannya nanti banyak, kasihan kan. Iya, begini. Zaman iki ngono wis zaman akhir zaman. Iya. Zamannya sudah akhir. Akhir zaman. Kemunculan beliau pemimpin akhir zaman, Imamul Al-Mahdi tersebut, ya sudah dekat. Bahkan beliau benar sudah muncul, sudah ada di tengah-tengah kita. Tetapi beliau Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi tersebut, yang mengetahui ya hanya dirinya sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Karena Imam Al-Mahdi itu sebenarnya sesungguhnya ya tidak boleh mengaku-ngaku kalau dia pemimpin akhir zaman. Sebab identitasnya tersebut
masih disembunyikan atau dirahasiakan. Itu kenapa? Alasannya supaya tidak nanti, karena sekarang pasukannya Dajjal sudah memburu, mencari tahu keberadaan Imam Al-Mahdi yang sesungguhnya. Ya kalau dia nanti yang asli itu banyak orang yang tahu, pasti sudah dibunuh saudara oleh pasukan Dajjal itu. Iya. Ya yang tahu ya dirinya sendiri, Rasulullah tadi dan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan Al-Mahdi sendiri tidak boleh mengaku-ngaku. Kalau mengaku-ngaku berarti bukan saudara. Karena ini menyangkut amanah besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para utusannya Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak bisa mengaku-ngaku begitu saja. Iya. Ya, Saya juga heran lah. ya sah saja. Ya nggak apa-apa. Kalau logikanya itu seperti ini saudara, ya, agar mudah dipahami. Iya. Di Nusantara ini, di tanah air Indonesia ini, kan ada itu pemimpinnya, namanya presiden. Iya. Itu rakyatnya coba diteliti ketika presiden itu berpidato. Apakah menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presiden. Ya tidak saudara. Iya. Betul. Ya tidak usah mengaku-ngaku presiden karena dia jabatannya presiden. Ya sudah tentu rakyatnya itu mengakui dirinya presiden. Seperti itu. Tidak usah mengaku-ngaku saya presiden. Ini presiden ya enggak sudah. Karena sudah dipilih, ditetapkan begitu oleh rakyatnya. Nah ini ada apa lagi yang disertai dengan sumpah, apalagi sumpah tadi ya, seperti itu, hebat ya. Ya, Presiden sumpah di depan rakyatnya berarti lucu ya. ya lucu. Ya begini saudara, Iya. sumpah itu sah saja sebenarnya. Dan sebenarnya umat Islam itu tidak diperkenankan sumpah serapah. Karena itu sifatnya iblis saudara. Iya, betul. Kecuali untuk menegakkan kebenaran. Itu boleh. Iya. Iya. Tetapi jangan berdebat. Rugi kalau berdebat. Ya kalau dilihat-lihat secara logika. Sampai sumpah-sumpah begitu. Inginnya dia diakui sebagai Imam Mahdi saudara. Oh begitu. Ya. Menurut saya ya. Bagaimana ya? Bukanlah. Karena Imam Al-Mahdi yang sesungguhnya tidak usah mengakui dirinya Al-Mahdi. Nanti kalau beliau ini tugasnya yang sesungguhnya akan dilihat oleh para masyarakat, para umat, baru akan mengakui. Sebenarnya begini jalannya nanti. Al-Mahdi tidak akan mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi. Tetapi yang sesungguhnya itu akan bertugas untuk memberantas kezoliman. Untuk menegakkan keadilan, kebenaran. Kemungkaran diberantas semuanya. Dimerdekakan Palestina. Turun tangan sendirian bersama pasukan-pasukan. Baru nanti ketika sudah ditata akan diakui oleh para masyarakat, oleh para umat. Begitu. Jadi tidak usah mengakui. Yang penting itu dijalankan, dipraktekkan itu beliau. Karena Al-Mahdi itu memiliki sifat akhlak yang sama seperti Rasulullah SAW. Karena beliau ini adalah keturunannya, darahnya yang asli. Memiliki, mewarisi nur mukasyafahnya Rasulullah SAW. Tentu saja melalui proses-prosesnya. Begitu. Ya tidak bisa mengaku begitu saja. Pengakuan-pengakuan. Hati-hati dengan pengakuan-pengakuan. Begitu. Jadi sifat Al-Mahdi sama seperti Rasulullah. Mewarisi segala-galanya. Iya. Menyayangi umat.
menolong, seperti itu. Tidak membiarkan kemungkaran ini ada di Nusantara ini. Karena dunia ini di bawah, di dalam genggaman beliau. Begitu. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para utusan-utusannya serta para rasul dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu. Oh iya iya. Ya, jadi tidak bisa mengakui. Hanya orang-orang yang diberikan pancaran hati dari nur, pancaran dari Nur Muhammad tadi, yang bisa mengetahui bahwa itu ada Al-Mahdi. Tapi di dunia ini jarang, tidak ada. Iya iya. Karena dirinya manusia yang suci dulunya itu sudah terhijab oleh dosa-dosanya. Betul. Sehingga tidak bisa mengetahui mana yang asli, mana yang palsu. Begitu. Apalagi dosa-dosanya sudah menghijabinya. Belum lagi nanti memiliki kodam-kodam pendamping. Seperti itu malah sulit lagi. Iya iya. Orang yang mengetahui itu yang sudah diberikan pancaran nur, cahaya tadi, untuk bisa melihat semuanya. Tentunya terbukanya mata hati ini, saudara. Tentunya supaya mata hati terbuka harus bersih dari sifat iri, dengki, sombong, ujub, tadi, dan lain-lain itu. Karena sifat itu kan halus, Iya. semua tidak bisa merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Halus. Begitu. Tipuan iblis itu sangat halus pada diri kita. Kalau pengakuannya mimpi bertemu Rasulullah itu gimana itu menurut Pak Saudara ini? Ya sah-sah aja. Jadi begini, mimpi. Iya. Mimpi itu jin, iblis, siluman itu bisa mengaku dirinya siapa saja. Mengaku ini, saudara, beda dengan menyerupai. Ya, kalau menyerupai kekasihnya Allah, wali-walinya Allah, jin, iblis itu tidak bisa. Bahkan menyerupai Rasulullah itu tidak akan bisa. Kalau mengaku-ngaku bisa, saudara. Lihat di zaman dulu, iblis mengaku Tuhan. Zamannya Syekh Abdul Qadir. Pengakuan ini, dia datang kepada sosok kekasihnya Allah dengan wujud yang itu, yang alim. Karena iblis itu sangat alim, hati-hati. Iya iya. Dia berilmu, tetapi dia tidak punya adab. Itu, saudara. Harus. Nah itu nanti sumpahnya itu gimana? Itu kenyataan apa enggak nanti? Semuanya meragukan. Semua itu sudah ditulis dan harus dipertanggungjawabkan. Oh iya iya. Begitu. Nanti Allah sendiri yang mengadili, saudara. Iya iya. Pengakuan-pengakuan tersebut. Orang-orang yang seperti itu di masa hidupnya diberikan kebebasan. Jauh dari rahmatnya Allah, itu sudah diberikan kebebasan, saudara. Misalkan ahli maksiat, tidak pernah sholat. Yaitu diberikan kebebasan oleh Allah rezekinya. Tetapi tidak berkah, diberikan kebebasan. Tidak langsung diberikan azab atau peringatan. Iya. Karena Allah tidak sayang. Oh iya. Gitu. Sudah dibiarkan. Nanti kamu dipertanggungjawabkan di akhirat. Begitu. Itu keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan itu kan ada prosesnya, kalau diperingatkan tidak bisa, peringatan kedua, ketika tidak bisa ya dibiarkan. Sudah nanti kamu jadi pasukannya Dajjal. Seperti itu. Banyak sekarang di dunia ini yang sudah dicap sebagai pasukannya Dajjal. Tidak punya hati nurani. Begitu, saudara. Hati-hati. Sekarang sudah akhir zaman. Karena tidak usah menunggu hidayah itu. Hidayah itu harus dicari. Gerak. Gitu ya. Itu, saudara. Ini perlu dijaga ini iman menghadapi akhir zaman. Kalau iman tipis-tipis saya juga khawatir, was-was jaga imannya ya. Itu. Luar biasa sekali bisikan. Hati-hati. Semua itu
menunggu kedatangannya. Sebenarnya sudah datang dan sudah muncul. Sudah ya ini. Sudah. Tetapi hanya orang-orang yang tadi saya sebutkan yang bisa mengetahui misinya dan yang sesungguhnya. Itu. Iya, saya Kalau tadi pengakuan-pengakuan sah-sah saja, boleh-boleh saja. Iya. Tetapi nanti kalau ketemu dengan Al-Mahdi yang asli, ya repot. Iya, gimana ya? Betul. Seperti logikanya seperti ini. Misalkan di Nusantara ini, itu kan ada yang namanya pihak keamanan. Apa itu namanya, saudara? Polisi. Nah, itu. Ada kan yang dinamakan polisi gadungan. Iya. Dia mengaku sebagai polisi. Sah-sah saja kan, Iya. tidak ada yang melarang. Tetapi nanti kalau ketemu yang asli, ya ditangkap. Begitu, saudara. Peraturannya seperti itu. Hati-hati. Ditangkap artinya dimasak, Iya, iya. ditahan. Kalau nanti sudah ketemu oleh Al-Mahdi yang asli, yang gadungan itu, ditangkap. Tadi apakan diadili, dihukum itu. Seperti itu. Jadi hati-hati. Ya, mudah-mudahan bisa Jangan seperti sampai kita itu tertipu. Iya, iya. Tipuan iblis itu sangat halus sekali dalam diri kita. Kita merasa sombong, merasa lebih baik, itu tidak terasa. Tahu-tahu nanti ketika sudah mati, sudah dipertanggungjawabkan itu semua. Karena tidak memiliki sifat rendah hati. Tidak usah ingin diakui, tidak usah. Kalau Allah sudah menetapkan dirimu sebagai petugasnya, kamu tidak perlu mencari pengakuan seperti ini. Semakin manusia itu mencari pengakuan dari makhluk Allah, kita akan semakin jauh dari pengakuan Allah. Semakin kita mencari penilaian dari manusia, kita akan semakin jauh dari penilaian Allah. Manusia itu tidak membuat kita apa-apa. Yang penting itu Allah. Iya, iya. Dekatkan diri kita dengan Allah. Seperti itu. Iya, betul. Semoga mudah dipahami. Iya. Ya, saya juga masih belajar. Iya, sama saudara ini, masa saya juga sama. Belajar dari saudara mungkin bisa berkembang nantinya. Intinya itu, tidak usah ingin diikuti. Tidak usah ingin mendapat pengakuan baik dari manusia. Iya. Tidak usah ingin mendapat penilaian yang baik dari manusia. Itu semua tidak penting. Orang yang dinilai manusia baik di dunianya belum tentu di mata Allah itu baik. Terkadang malah orang yang dinilai manusia buruk itu di mata Allah bagus, saudara. Tinggal dirinya caranya menghamba kepada Allah yang sesungguhnya. Begitu. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan kita semua memahami cara jenengan saudara tadi menyampaikan, termasuk ya kita semua. Iya. Terima kasih, saudara. Iya, Ya, saya maaf juga. waktu saya sedikit. Oh ya, di sini. saya juga minta maaf tadi Saya ya. harus tugas. Silahkan saudara kembali ke tugas saudara. Saya minta maaf tadi dalam kesalahan saya memanggil saudara ke sini. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun, saudara. Salam rahayu, salam takzim kepada sang guru. Silakan. Ini luar biasa tadi. Ada penyampaian kedatangan Raden dari kerajaan Majapahit. Ya, tadi menyampaikan ya mungkin pengetahuannya beliau seperti itu. Sudah sering kali di konten kami Insan Praja itu tentang rahasia-rahasia Al-Mahdi. Hati-hati sahabat ya. Jadi saya itu enggak memaksa sahabat untuk percaya, sudah sering kali. Jadi percaya dan tidaknya terserah. Yang penting sudah saya sampaikan, kan gitu ya. Jadi jangan terlalu percaya dengan begitu saja. Kalau rahasia ya tetap rahasia. Jadi kalau rahasia dibongkar ya berarti bukan rahasia. Jadi itu namanya bohong. Hati-hati.
Udah ada tambahan lagi. Cukup. Ya kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu.